Hadratil Muhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid, sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, Sahibul Bait, Sahibul Hajah yang dirahmati Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kehadiran Allah pada malam hari ini. Atas izinnya kita bisa bertemu kembali di majelis yang barokah untuk melaksanakan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Semoga pertemuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, mari kita awali acara ini dengan baca sholawat dan fatihah bersama. Shollu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Saben malam Jumat di kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur balik brebes mili balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Kebaju temen angger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggal aku lamun aku bisa balik nang alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Bismil Fatihah. Kita lanjut, sampai nomor berapa? 3. Tanda-tanda jika Allah murka kepada salah seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu idza ghadaballahu ala ahadin
razaqahullahu malan haraman fa idza staddat ghadabu alaihi wakala bihi syaitana yubariku lahu wa yashabuhu wa yaswaluhu bid dunya alid-din wa yusahilu lahu umur dunya wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, hu Ali, idza ghadaba nalika bendu murka sapa Allahu Gusti Allah ala ing atase ahadin wong suwiji mongko paring razaqallah rizki ing wong sapa Allah malan ing bondo haraman kang haram. Allah kalau murka kepada seseorang itu diantaranya Allah memberikan rezeki kepada mereka, rezeki yang haram. Biasanya rotok lancar di rezeki haram lancar, tuku sembarang dina. Itu bukan berarti cintanya Allah kepada mereka, tapi murkanya Allah kepada mereka. Di istidrot itu dilulu. Ditambah suki, tapi itu barang haram. Fa idza mongko nalika istaddat wis banget wadabuhu apa bendune Allah alaihi ing atase wong wakala mongko masrake sapa Allah Gusti Allah bi lawan ahad syaitona ing setan yubariku kang barokai sapa setan lahu marang wong wa yashabuhu lan ngancani sapa setan ing wong. Kalau Allah lebih marah lagi, maka diwakilkan kepada setan. Setan disuruh nemani, tambah dibantu oleh setan, ditambah-tambahi tombokan molean, masang nomor dapat terus ya. Jadi memang dibantu oleh setan. Itu menunjukkan bahwa Allah lebih murka lagi. Wayaswaluhu lan nungkulake sapa setan ing wong di dunya kelawan dunya anidin ninggal agama. Siapa yang suka yang haram itu maka biasanya sibuk dengan dunia, lupa dengan agama. Jadi dunia kalau yang dipikir terus dunia ya. Sampai kelalen agama, sampai meninggalnya sembahyang dan seterusnya. Wayusahilu lahu lan gampangake sapa setan marang ahad umur dunyahu ing pira-pira perkara dunya. Meremehkan. Jadi setan itu gampang atau membuat orang itu meremehkan tentang agama dengan cara bagaimana wa yaqulullahu utawi Gusti Allah Ghafurur Rahim. Wis gampang Gusti Allah iku nyepuroan. Gusti Allah iku Maha Sayang. Wis kabeh nyolong titik-titik gak apa-apa. Nanti tau gak apa-apa wis. Gusti Allah nyepuro santai. Kok marono tobat. Jadi dilulu begitu sama setan sekopos. Cuma tinggal tobat. Terus Gusti Allah nyepuro titik aja ya. Karena titik suwe terus-terusan tadi. Nah, dan tobat gak kena disemayani. Kalau kita tobat jangan disemayani kapan-kapan. Selok dibuntel kain.
kematian itu banyak dadaan loh Bu. Sekarang banyak kematian dadaan, tidak bisa dilihat itu sehat atau sakit, tidak jadi ukuran. Tua atau muda, gemuk atau kurus, tidak jadi ukuran. Kalau sudah waktunya dia pasti akan datang. Termasuk malam hari ini boleh jadi yang ngantuk waktu ceramah, itu yang mati juga. Jadi tidak ada yang ngantuk ya. Jadi itu para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau Allah itu sudah marah kepada seseorang yang biasanya sudah haram, maka rezekinya ditambah-tambah, tambah lancar, tambah lancar, tambah lancar. Kemudian Insya Allah nambahi lagi, kalau tambah marahnya setan disuruh nemani, tambah dibantu oleh setan, menjadi sahabat setan dan disibukkan oleh setan itu selalu ngurusi dunia lagi agama. Terus dimudahkan oleh setan, gampang Insya Allah nyepuro masih sampean ini istighfar hilang digoda setan. Para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya, ya Ali ma safarahadun talibal haram masyan illa kana syaitanu qarina wala raqiban illa radifa wala jama'ahadun malan haram illa akalahu syaitan wala nasiyasmallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu fi waladi wa dhalika qawluhu ta'ala wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ya Ali, hei Ali, ma safaro ora lunga ahadan sapa wong suwiji taliban hale nyupri golek al harama ing perkara haram masyan hale lumaku illa kejaba karena sapa ana setan asyaiton setan qorinahu iku ngancani ahad wala raqiban lan ora nunggang numpak sapa ahad illa radifahu kejaba ngatut burine ahad wala jama'ah lan ora ngumpulake ahad sapa wong malan suwiji ing bondo haraman kang haram illa kejaba akalahu melu mangan ing malan harta asyaitanu sapa setan. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang pergi mencari haram, mencari harta haram, masih dengan berjalan, maka setan ikut menemani. Jadi siapa saja yang berjalan menuju haram, mencari harta yang haram, atau menuju selain mencari harta mungkin berniat sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang Allah, maka setan akan selalu mengiringi, ngancani. Nek mlaku ya mlaku setan. Wala rokiban lan ora nunggang sopahat kalau dia itu mencari yang haram itu dengan kendaraan sepeda motor atau mobil dan seterusnya illa rotifa kejaba ngetut burine apa setan. Jadi kalau naik sepeda motor ya melok bonceng bu melok foto sepeda motor apa setan di sepeda motor ya. Pokoknya selalu ikut ya. Kalau kendaraan ya itu ya kecepatannya dan lebih cepat setan daripada kendaraan. Jadi selalu ikut, baik kita berjalan maupun kita naik ya selalu ikut. Makanya supaya tidak ikut setannya, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju haram saja, menuju halal saja ikut kok setan, apalagi menuju haram. Makanya kita
selalu berdoa kepada Allah. Dia apa dongane? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ditambah lagi doa-doa yang lain, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kuatnya. Di setan itu dongane jane melayu. Doa untuk mengusir setan. Nah, setan bangsa halus itu gampang usir-usiran. Dengan ta'awud sudah pergi setan. Sing repot itu setan berbentuk manusia. Hitungane ya apa wong iki. Ya Allah. Wonten guyonan ini sampai kalau kula nek dideni misalnya untuk jin atau apa ini bacakan ayat kursi. Sampun apa ayat kursi ini? Bacakan ayat kursi. Kalau dibacakan ayat kursi kok nggak hilang, ambil kursi. Dilempar kursi biar lari. Setan jadi-jadian. Dawala jamaah hadun lan ora ngumpulake sapa wong suci malan ing bondo haram kang haram illa akalahu syaiton kejaba melu mangan sapa setan. Jadi harta kita itu bisa dimakan oleh setan. Setan ikut makan. Bagaimana setan makan itu keberkahannya. Jadi keberkahannya tidak ada. Banyak tapi tidak barokah. Tidak barokah itu bagaimana? Tidak banyak untuk kebajikan. Banyak hartanya itu keluar untuk sia-sia. Tidak bernilai. Untuk foya-foya dan seterusnya. Untuk sedekah bagaimana? Untuk sedekah saja tidak diterima oleh Allah. Nanti ada keterangan yang lain ya. Lanjutannya itu sedekah dari barang yang haram itu ditolak oleh Allah. Wala nasyasmallahi ta'ala lan ora lali ing asmane Allah ta'ala indal jima ing dalem nalika jima illa syarakahu kejaba ngancani setan ing wong fi waladihi ing dalem anake wong. Wadhalika qauluhu ta'ala utawi mengkono mazkur iku dawuh ta'ala wa syarikhum ila akhirih. Artinya barang siapa mau berkumpul suami istri kemudian lupa tidak berdoa, lupa menyebut asma Allah, maka syarakahu dibantu oleh setan. Tidak sampai kumpul bojo tidak lali dulu, setan melo urun. Makanya Rasulullah itu berpesan kalau kamu kumpul suami istri berdoa. Doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kenapa dulu? Kenapa nggih? Lho, boten hafal. Nek boten hafal cara Jawa boten masalah. Cara Jawa ini ngeten Gusti kula badhe kene. Kenapa ana bosone? Sampai singkiraken demit-demit niku sampai singkiraken setan-setan. Al-Fatihah. Dengan cara Jawa ini ngoten. Allah. Dan Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan dari hasil produksi dari dari ikut campurnya setan. Malah kalau bisa itu ya tuh
Nah, cukup itu kalau bisa ditata teman. Lo tuh nurutan ini. Nah, esok kate kumpul bojo niku yo atus dhisik. Mandi-mandi dulu biar sama seger ya. Nah, iso ada lebus-lebus saya dulu mandi dulu, kemudian berwudu tambah lagi sholat sunat 2 rakaat, kemudian salaman, assalamualaikum waalaikumsalam, istighfar ping 1000, sholawat ping 1000. Kesuwen iki segan. Semumpung kok yo koyo. Tidak makanya kesuwen nggih paling boten, paling tidak ya tadi. Kalau nggak hafal ya Bismillahirrahmanirrahim, menyebut Gusti Allah. Supaya hasil produksinya tidak campur tangan setan. Kalau sudah campur tangan setan, maka jangan heran anaknya jadi kayak setan. Ditutupi mencicil lagi. Itu meninggal pamitan. Ya Allah. Memang itu diantara kenakalan anak-anak itu, ya. Diantara kenakalan anak. Banyak. Kalau diurut itu banyak. Kenapa anak bisa jadi nakal? Banyak sekali. Ada yang karena tidak dikehendaki lahir. Nanti anak nakal itu karena satu, tidak dikehendaki lahir. Dengan hadirnya anak itu, orang tua nggak merasa senang. Nggak senang. Dan dari sing wedok tidak, sing lanang tidak, Mas, abang periksa, aku hamil. Hah? Hamil? Dikandani loh tambah di sini bilang, lah kok iso? Lah kok iso? Ketika dari hamil ke alhamdulillah, kok iso? Orang lali yo, mental pilih. Hal yang demikian tidak terasa. Itu menunjukkan bahwa anak tidak dikehendaki lahir. Kemungkinan itu, kemungkinan ya produksi nggak pakai Tuhan, kemungkinan makanan katut-katut haram, banyak sekali. Itu bahasan walimatul khitan. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi sebagaimana pesan Allah di dalam Al-Quran, wasarikhum lan ngumpulono sira setan ing durian. Durian itu keturunan. Fil amwali ing dalam pira-pira bondo, wal auladi lan pira-pira anak. Wa idhum lan janji-janji ini Pak Ibu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, la yaqbalullahu sholatan bila wudu'in wala shadaqatan minal haram lani. Ya Ali, hei Ali, la yaqbalu ora bakal rimo sapa Allah Gusti Allah sholatan ing sholat bila wudu'in kelawan tanpa wudu wala shadaqatan lan ora rimo sapa Allah ing shadaqah, itu shadaqah minal haram, saking barang haram. Pembahasan berikutnya adalah Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, la yaqbalullahu sholatan bila wudu'in. Tidak bakal diterima oleh Allah sholatnya seseorang bila tanpa wudu. Jadi panjenengan kali pulang sembahyang kok kakek wudu, masih sembahyangnya khusyuk.
khusyuk. Batu sampai gosong kabeh. Tapi kalau tanpa wudu maka tidak diterima. Kenapa? Sebab tidak sah. Sebab sholat itu ada syarat-syarat sahnya. Syarat sahnya itu berarti sebelum sholat itu sudah harus dipenuhi. Kalau tidak lengkap berarti tidak sah. Syaratnya sholat itu banyak. Di antaranya Islam. Satu Islam. Kalau tidak Islam tidak sah. Orang Kristen semua tidak sah. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu mengerti. Mengerti itu perpaduan balik dan berakal. Jadi kalau tidak berakal tidak sah sholat. Kalau belum balik latihan. Jadi kalau putra putri itu belum balik, belum wajib untuk sholat, tapi belajar, pahalanya sampai dapat. Kemudian syarat sah sholat lagi menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat, tidak sah. Kemudian menghadap kiblat. Sholat tidak menghadap kiblat, tidak sah sholat, kecuali tidak tahu. Kemudian mengetahui masuknya sholat. Jadi kalau belum waktunya sholat tidak sah. Jadi harus tahu masuknya sholat. Ini sudah waktunya zuhur atau belum. Belum zuhur sudah sholat, tidak sah. Kemudian ini suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Suci dari najis, baik itu badannya, tempatnya maupun pakaiannya. Kemudian mengetahui tata cara sholat. Jadi sholat itu tidak cukup berdiri, kemudian menunduk, terus sujud gedek-gedek, tidak cukup itu. Tapi banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi bila panjenengan bedah patus ilmu ini tentang sholat. Sebab sholat itu diantaranya ada wajib sholat, ada syarat sah sholat, ada batal sholat. Termasuk tidak sah sholatnya orang yang tidak berwudu. Kenapa? Sebab syarat sah sholat itu diantaranya harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas besar kita hilangkan dengan cara mandi besar. Kalau ada air, kalau tidak ada air dengan tayamum. Zaman dulu itu ada sahabat itu kumpul suami istri sudah menyediakan air untuk mandi. Begitu selesai kumpul suami istri, airnya itu tumpah. Manusia jejak bokong tumpah habis loh, entek banyu lah terus opo. Akhirnya diputuskan mandi debu. Belum mengerti mandi debu di padang pasir gulung-gulung. Hanya bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya habis kumpul suami istri tidak ada air, terus akhirnya saya mandi padang pasir. Rasulullah tersenyum, ganti saja dengan tayamum. Jadi bisa diganti dengan tayamum. Cukup membasuh muka dan membasuh tangan sampai siku-siku. Sudah bisa tayamum ibu-ibu ya. Sampun praktek tayamum. Tayamum itu yang dibasuh hanya muka dan tangan saja. Dipraktekkan enggak? Tayamum doanya nawatu tayamuma di istibahati sholat. Yang betul sakit ngomong itu coba enggak apa-apa. Gusti Allah belumnya tayamum. Kan enggak apa-apa. Untuk mengganti. Tapi kalau tayamum itu untuk satu sholat. Kalau wudu
untuk beberapa sholat berapa saja, sampai besok sholat nggak apa, pokoknya nggak nentu, pokoknya nggak batal gitu ya. Tapi kalau tayamum, nah 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat. Nah, itu tayamum diistibah habis sholat dengan menyiapkan debu yang suci. Kalau panjenengan tidak menyiapkan ya bisa di tembok, ya. Kalau di kendaraan ya di kursinya kendaraan. Nah, itu dianggap ada debu. Di situ ada debu suci. Nah, itu tayamum istibah habis sholat. Video kemudian dibasuhkan. Basuhnya macam-macam ustaz itu punya modelnya itu. Tapi saya model ini. Ini ada dihilangkan dulu. Ini debunya masih ada di sini. Ini untuk hidup. Teman-teman nyebit ya. Cek bagi. Jadi 2 kali sudah cukup. Kemudian ganti tangan. Tangan mana yang didulukan? Kanan ya. Ini separuh digunakan terus. Ini harus dilipat Bu ya. Anggap saja lipat ya. Ini sini. Nah, yang ini untuk atas. Jempol ketemu jempol. Dan lagi ini. Sakit ya? Insya Allah. Jadi itu sudah cukup. Namanya tayamumnya sudah sempurna. Cukup itu saja. Itu bisa menghilangkan hadas kecil atau hadas besar kalau memang tidak kita temukan air. Kemudian hadas kecil juga bisa dihilangkan dengan berwudu dan tayamum. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ini pernah saya ceritakan di masjid itu ya. Ada ibu-ibu sikap ini, ibu-ibu sikap. Saya itu bukan tujuan memang jamaah ibu-ibu sikap, bukan sikap. Pak Yai, bagaimana hukumnya saya sholat, saya habis kumpul suami istri, kemudian karena saya khawatir ketinggalan jamaah subuh, akhirnya saya hanya berwudu saja, kemudian pergi jamaah sholat subuh. Nah, bagaimana sholat saya? Loh, kenapa kok nggak mandi dulu? Royokan sampai mantu pulau. Jadi kamar mandi rumah saya itu satu, nggak kedahuluan menantu saya. Nah, saya ngalah Pak Ustadz. Jadi mandi besarnya nanti setelah sholat subuh. Ya apa hubungan ini? Jangan bodoh. Soalnya sampai Kamis malam Jumat. Jadi itu tadi mungkin saking emannya ganjarannya sholat subuh. Nah, disangka kena disemayani. Saya jawab sholat itu syarat sahnya diantaranya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi sholat itu tidak sah. Harus mandi dulu ya, gak usah mau berjamaah ya, sampai tadi mantu nih sampai mari gak mari mantu nih sama biur-biuran ya. Jadi itu
diterima sholatnya seorang tanpa berwudu atau wudunya rusak. Ini syarat sah sholat, jadi sebelum sholat sudah dipersiapkan. Nah, ada lagi, bisa jadi wudunya rusak ketika sholat, yaitu ketika kita melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Di antara yang membatalkan sholat itu adalah berhadas. Berhadas itu buang angin. Sesuatu yang membatalkan wudhu berarti kita berhadas. Yang apa sholat tidak buang angin, walaupun keras walaupun nggak keras sama saja. Tetap batal. Kalau keras batal, kalau nggak keras nggak batal. Tetap batal. Ini pernah ada imam yang nggak takut kepada Allah itu ada, atau memang nggak ngerti ya ada. Ya. Pas ngimami ngentut terus aja, semuanya terus, imamnya terus, si makmumnya bingung. Iki imamnya ngentut kok terus aja. Itu yang pernah saya ceritakan. Ini punya Siti Asia yang cerita itu 5 orang sholat, 1 jadi imam, yang 4 jadi makmum. Imam ngentut, buri bingung. Sing pinggir kidul, saking kok diarani koncone, nyenggol dudu aku lho. Jadi sing ngene, wis seru sapa ngarani kon. Aku dhewe ngerti. Yang ketiga, sembahyang ora. Suka itu kok. Yang keempat, kabiran aku tok sing menang. Bagaimana sholat ini? Ini batal semua. Yang imam ngentut dia batal. Nah, ini omong-omongan dia batal. Berkata di dalam sholat disengaja terdiri dari 2 kata. Berbicara di waktu sholat 2 kata dengan sengaja, maka batal sholatnya. Enak sembahyang bedak kul wale kata ya kok kabari, oh 2 kata atau 1 kata tapi bermakna, itu batal. Ya nomor contohnya 1 kata tapi bermakna. Pas sembahyang kata imam yang enak sip, oke, yes, bermakna gitu. Nah, itu batalkan. Jadi termasuk buang angin kecil tadi batal. Nah mestinya kalau buang angin kecil ya kudu leren imami, nek dia Gusti Allah ya berhenti terus langsung duduk. Nah yang belakangnya harus tahu, oh imamnya ngentut, berarti belakangnya maju meneruskan. Jangan seperti anak STM di Pesuruan itu. Ada Pak Yai ngimami, anak-anak STM di belakang. Pak Yai ngimami ngentut leren. Ya nopo kabari? Buyar. Pak Yai ngentut ya, buyar. Anak buyar sembahyang itu mestinya kan meneruskan. Ini kita tidak tahu ngaji. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah itu nih. Kemudian wala shadaqatan minal haram, dan Allah tidak mengabulkan, tidak menerima sedekah yang berasal dari haram. Tentunya sedekah yang berupa materi, makanan, minuman, pakaian, uang. Kalau hasilnya dari hasil yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sedekah itu ada yang tidak materi, ada yang imateri sedekah. Contohnya kita berzikir, baca tasbih, itu sedekah. Tersenyum, nah sedekah. Sampai tersenyum itu sedekah. Buyang, karena ewangi buyang. Nah itu jenenge stres. Jadi
kita senyum kepada saudara kita sodako, senyum kepada teman, senyum kepada suami, istri, dan seterusnya. Dan senyum itu mempercantik wajah itu. Tidak sekedar sodako, bisa mempercantik wajah, mempertampan wajah. Walaupun ayu, main seman tambah ketok ayu. Ganteng main seman tambah ketok ganteng. Gak pakai ganteng, gak pakai ayu, main seman lumayan. Gak ganteng, gak ayu, gak tahu main seman rokok, itu terjadi penampakan. Oh tidak. Oh saya ini mas lu gak ketok ya. Gak ketok sing mesem, sing Jadi para jamaah, ini yang kita pelajari, yang kita bahas pada malam hari ini. Monggo, ayo mesin tanda, kita silakan. Pertanyaan. Kalau tidak ada saya tambah ya, sodako itu yang paling bagus kepada siapa? Kalau di Al-Quran itu ya kepada orang tua. Tapi menurut Imam Syekh Suyuti itu tingkatan-tingkatannya, balasan-balasan sodako itu satu, ada yang sodako 1 dibalas 10. Itu sodako kepada orang yang sehat jasmani, sehat rohani. Wong sing sakjane gak pantes dikei, dibantu tapi diberi saja. Itu masih ada balasannya dari Allah, yaitu 1 balasannya 10. Kemudian berikutnya sodako 1 dibalas 90, yaitu kepada sodako kepada orang yang terkena musibah, kepada anak yatim, kepada orang buta, fakir miskin. Kemudian berikutnya sodako 1 dibalas 900. Di 1 itu balasan 900, yaitu sodako kepada sanak famili yang terkena, yang butuh, sangat membutuhkan, yang masih ada kaitannya keluarga dengan kita, ya. Masih ada kaitannya saudara dengan kita, sanak famili yang sangat membutuhkan. Itu balasannya 1 itu balasannya 900. Kemudian yang keempat itu sodako kepada 1 balasannya 100.000. Jadi panjenengan sodako 1 dibalas Gusti Allah 100.000. Itu sodako kepada orang tua, sodako kepada mertua. Terus pun jika bare riyo ini nggih nyamun itu betul, mertua nyamun itu. Transfer. Saya ini mbak-mbak transfer saja. Ditransfer. Itu 1 balasannya 100.000. Ada yang sodako 1 balasannya 900.000. Yaitu sodako kepada para ustadz, para kiai. Kok gak enaknya di Sawangan? Kalau ustadznya kayak sama kiainya tidak kaya raya gitu. Sama enggak apa-apa. Walaupun kiainya kaya juga masih butuh. Betul. Termasuk mengadakan pengajian, ya. Jadi tidak secara langsung pada kiainya bisa mengadakan pengajian, kajian di sana ada majelis ilmu. Nah itu sangat besar pahalanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, sabar nah, boten sing tanggung boten. Nggih, boten. Kalau kan Ustaz mengatakan kalau salah satunya yang membatalkan
ada orang ibu-ibu ya membawa bayi. Ini bukan di Indonesia sebenarnya. Pada waktu itu di Madinah. Itu mereka terbiasa kayak bawa bayi gitu, kemudian bayinya nangis itu digendong lagi, itu gimana? Kalau di Indonesia kan nggak gitu, anaknya nangis dibiarin, tapi kalau di Masjidil Haram atau di Nabawi itu saya lihatnya kok ada ibu-ibu bawa anak kecil nangis, ya digendong anaknya, dan dikatakan lagi, itu seperti itu gimana? Ya, yang membatalkan sholat menurut Imam Syafi'i diantaranya bergerak 3 kali berturut-turut. Bergerak 3 kali berkesinambungan. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Itu tadi mungkin kalau menurut Imam Syafi'i mungkin gerakannya tidak berturut-turut bisa. Satu. Dua. Kalau menurut Imam Syafi'i, jadi gendongnya itu sudah ada aturannya, ngambilnya. Jadi melangkah gitu ya, nggak langsung jog-jog, langkah 2 kali, langkah tidak sampai 3, langkah 2 kali. Berhenti itu tidak berturut-turut namanya, dia langsung ambil. Ini berhenti sudah, ini tidak berturut-turut. Kecuali kalau memang tidak ada aturan fikih yang ngawur, jadi mungkin mereka bisa ngawur, bisa tergantung ya. Kalau kita misalkan menggendong anak bisa, boleh, tapi diusahakan tidak sampai 3 kali berkesinambungan. Misalkan kakak pertama gitu nangis, dikatakan tidak apa-apa. Tidak, masa rokaat pertamanya tidak. Beberapa kali tidak apa-apa. Ya, beberapa kali ya apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi gerakannya itu tidak sampai 3 kali. Nah, tidak sampai 3 kali. Jadi, misalkan anaknya nangis di sana 1 kali, tambah lagi 1 langkah kali. Kalau jog, nah tidak boleh. Jadi 1 kali berhenti sejenak, kemudian mengangkat 1 kali, berhenti sejenak. Nah, itu berarti tidak berturut. Berarti ya kita ini perlu adanya pendidikan untuk ibu-ibu juga. Iya, Soalnya saya lihat khususnya banyak ini ibu-ibu yang ikut sholat raweh atau apa, anaknya nangis sampai dia ya dia banyak juga kan kayak gitu. Kadang-kadang sampai mengganggu jamaah yang lain dengan suaranya. Seperti Rasulullah itu ketika sholat cucunya ikut naik-naik kudanya. Ya beliaunya juga mengikuti, tapi mungkin gerakannya tidak sampai 3 kali berturut. Jadi tidak sakit membawa anak cilik ya, tidak sakit ya. Harus bisa menjamin, bisa dijamin. Ya kalau bayi masa nyanyi gimana? Ya tidak dibawa saja. Kalau nggak dibawa seperti saya nih Pak Ustadz. Ya, di rumah aja. Kompropolitai 5 tahun bisa nggak tahu sholat terawih. Gak tahu sih kulo betul, gak tahu camping. Atau di belakang ya. Iya, pasti saya di belakang. Tapi seperti camping bantal, susu, mana baik. Nah, itu. Orang-orang itu santai, lembah-lembah kulo kado kopi. Ya, bagaimana caranya anak jangan sampai mengganggu. Jadi gerakan-gerakan jangan sampai 3 kali berturut-turut, tidak berkesinambungan. Understand? Oke. Kalau saya masih mau tanya lagi silakan. Oke. Dulu kalau yang saya nggak ada saya. Oke. Bagaimana solusinya orang tua kepada anaknya yang terlanjur nakal tadi, ya
sedekah. Saya pernah mendengar sedekah itu lebih baik jika diniatkan untuk kedua orang tua. Yang saya tanyakan bagaimana untuk janda, karena lebih utama mengutamakan atas nama orang tua atau suaminya. Ya, bagaimana kalau terlanjur anaknya satu berwabuk dengan salah Revisi nih dilakukan mana? dibalik namanya kayak iso ini. Direnovasi. Surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ingat, istrimu, anakmu kadang bisa jadi musuh. Fahdaruhum, yang hati-hati. Anak jadi musuh, anak jadi musuh. Mana ayat berikutnya? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kita kebetulan punya istri, punya suami, punya anak, kok jadi musuh, satu, wa in ta'fu, koreksi diri. Kenapa kok istriku kok jadi musuh? Mendino kok nyot, aku dimusuhi terus. Koreksi. Jadi laki-laki itu harus koreksi diri, jangan menyalahkan istri dulu. Bojoku umur-umurnya apa? Oh, belanja ini telat. Iya, oh berarti uangnya kurang, belanjanya kurang. Belanjanya nggak kurang kok. Mungkin aku pakai pola, mungkin aku nggak setia. Dan banyak sekali faktor. Mungkin rezeki yang aku berikan tak Allah. Banyak sekali, jadi harus koreksi diri. Kemudian anak juga itu, kalau punya anak nakal, ya koreksi diri. Kenapa anakku kok nakal? Mungkin enggak pakai cuma mau dibantu setan. Mungkin dipilis-pilis ya mbak, dipilis. Kemudian nantafu atas fahu, tetap memberi nasihat, cari solusi yang bagus, tetap sabar. Tidak boleh nuruti emosi. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi bojo, anak kok tadi musuh, nah, sabar. Bisa mengkoreksi diri, kemudian sabar, tidak nuruti emosi. Nah, yang ketiga, watalfiru, mendoakan. Jadi kalau sudah terlanjur, cari dulu ya, mohon ampun kepada Allah, watalfiru, mohon ampun kepada Allah. Ya sepuluhan jawab Gusti 10 kenali dungan yang mau kadung kan. Kalau kok namanya gak iso, wis kuwi wis gak ada. Terus mendoakan anaknya. Dengan disebul-sebul. Anaknya disebul-sebul, dibacakan apa gitu. Dan al-insirah, terus pokoknya ditunani habis sholat. Ibu-ibu juga begitu, kalau ingin suaminya setia setiap saat ya, kalau malam ayo bangun. Sebenarnya kalau dia mulai ini apa kok lanjutin pipis ya, berwudu, sholat, kemudian hampiri suami yang tidur itu. Itu yo mau ini melek tinggal yang utang didoakan. Bu, kalau saya melihat suami ngorok tidur ya, saya pancing ngelak sakno melas, sakno saya dulu. Baik sampai Tuhan Gusti sampai terus cara Jawa mau nek besok bahasa Arab keliru. Gusti sampai dadosaken bojo kula sing mawon niki dadi bojo sing sae sing setia kalih kula. Syukur-syukur melipet mau ngene bokong kula Al-Fatihah. Masuk iki pakai patokan iki.
langsung bus kantil yang sampai ya gak nanti yang bapak-bapak juga begitu. Lagi karena bapak yang Nah, kalau istrinya jadi musuh ya didongani ya. Tapi sholat dipandang aja istrinya. Ya Allah, ini nek turu malas. Jangan Gusti sampeyan dadosaken bojo kula niki sayang kali kula, setia kali kula dadi sapa lihat. Syukur-syukur mboten kula belanjani men. Jadi berdoa, okay. Solusinya kalau sudah terlanjur ya berdoa, kemudian satu dijaga makanannya, jangan sampai diberi makanan yang haram, kemudian diberi pendidikan yang bagus, pendidikan agama yang cukup, kemudian diletakkan di lingkungan yang baik. Jadi lingkungan yang baik, lingkungan itu ada 3, 1 lingkungan keluarga, 2 lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Ini harus baik. Lingkungan keluarga ya bapak ibunya baik. Tukaran, nah tukaran kalau berdoa, jangan tukar dengan bojo monggo, tapi ini pas anak tergoler, ini tukar ada terlalu siapa tuh? Bagus salah, anak kok, untuk ditutup nomornya. Kemudian lingkungan sekolah di pondok ini, disekolahkan sekolah yang akan. Kemudian temannya, konconya anak-anak ini. Jadi konconya HP ada ya. Ada lagi yang bahaya nanti teman-teman di luar itu. Ya. Dan kemudian sodako misalkan janda kepada siapa? Pada suaminya atau orang tuanya? Ya kedua-duanya. Kali-kali sakit. Ya. Ya, kalau bisa ya keduanya sangat mengharapkan sodako bagi orang yang masih hidup ya, terutama ya suaminya, kalau istri ya suami kemudian orang tua. Bagian ibu, bagian istri itu yang ditamakan adalah suami. Soalnya tingkatannya suami dan orang tua itu masih tinggi suami. Nah kalau bapak-bapak yang dulu adalah orang tua, ya, baru istri. Oke, monggo, kamu sekarang ada lagi Bu ya? Monggo. Saya pernah mendengar kalau seorang perempuan itu lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid. Bagaimana perempuan itu lebih baik sholat di mana? Kalau memang kalau ke masjid tidak ada fitnah, ya, lebih baik di masjid. Kalau ada fitnah, lebih baik di rumah. Fitnah itu nomor sih, gak ada dosa. Nah masjid terus tambah dosa. Ya nomor tambah dosa. Biasanya kan kisah nom biasanya. Ada maksiat misalkan. Kalau tidak ada fitnah ya lebih baik di masjid. Karena apa? Ada nilai dakwah. Di panjenengan ada nilai jamaah di masjid, dan jamaah itu pasti diterima. Kemudian ada nilai dakwah, terutama kalau sudah sepuh-sepuh lebih baik di masjid daripada kalau di rumah, apalagi di rumah tidak berjamaah. Kalau di rumah berjamaah enak Mas, 27 derajat dengan anaknya yang perempuan. Kalau di rumah sendiri ya lebih baik di masjid. Nanti lebih afdal di masjid, lebih afdal di rumah itu kalau memang tidak sampai ada maksiat. Kalau menurut saya ya lebih baik
Berarti ada nilai dakwah. Kalau ke masjid ada nilai syiar Islam. Maka tak mawon ya. Jadi kalau bagi ibu yang sudah 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas ya. Maksudnya ada fitnah itu di situ nanti ada ada kemaksiatan, ada ketertarikan nang masjid sampai menor-menor ya. Bersolek sedemikian rupa. Oke, kata dia. Monggo yang di luar. Sahabat sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita malam hari ini dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Hamdaya fi na'amahu wa fi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an katsiran mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.